Misinya menjadi tenaga pengajar yang berkompetensi dan memiliki kemampuan mengajar yang profesional. Misi yang pertama, melaksanakan pengabdian pada Institut STTI KSM. Kedua, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, melakukan penelitian dalam bidang pendidikan. Keempat, meningkatkan kepedulian guru terhadap pengajaran yang profesional. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali untuk penyampaiannya, cukup singkat. Berikutnya kita ingin mendengarkan visi misi dari saudari Era. Kami persilahkan. Era. Visi misi saya ini yang pertama itu visi menjadi pengajar atau guru yang profesional baik dalam bidang pendidikan maupun guru sekolah minggu. Terus misinya yang pertama saya lakukan yaitu bekerja sama dengan sekolah, di mana saya harus menjadi guru, harus bekerja bersama dulu dengan sekolah tempat agar bisa mengizinkan saya mengajar. Terus yang kedua, bekerja sama dengan gereja karena isinya kami juga menjadi guru sekolah minggu, bukan hanya guru di tingkat pendidikan tapi di gereja juga. Terus yang ketiga, di mana saya juga harus bekerja sama dengan masyarakat setempat, khususnya saya setelah lulus nanti pengen mengajar di baik itu di SD, SMP, SMA dan juga menjadi guru, bahkan saya pengen mendirikan PAUD di daerah saya sendiri. Ini visi saya, terima kasih. Luar biasa sekali untuk visi misi yang sudah disampaikan oleh Era. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari saudara Auginaldo Duran. Ya, shalom. Shalom. Ya, baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan anak Kristen daerah yang berkualitas dalam pelayanan. Berkualitas di sini saya bagi dua, itu karakter dan talenta. Situ. Jadi untuk misi di sini yang pertama, saya akan mau membuka les privat gratis untuk anak-anak Kristen yang ada. Entah les apapun itu, khususnya di bidang talenta saya bisa mengajarkan untuk main gitar, kalau di keyboard saya juga bisa mengajarkan gratis. Yang kedua, mendidik dan mengajar anak-anak didik, pelayan-pelayan yang ada di pelayan-pelayan muda yang belum bersekolah untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi dengan pendidikan yang saya ambil, itu sarjana pendidikan agama Kristen. Saya juga bisa mengajarkan mereka untuk bisa untuk ada bekal ke depannya sehingga mereka bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan mereka. Seperti yang ketiga, melatih anak dan fokus dalam pelayanan. Melatih anak dalam pelayanan gereja maupun pengerja dan lain-lain. Itu anak perlu dilatih dalam hal yang kecil sampai yang besar. Yang keempat, membuka lembaga pendidikan atau PAUD. Itu keinginan saya ingin membuka pendidikan, lembaga pendidikan itu pendidikan anak usia dini. Saya pengen membuka lembaga pendidikan itu. Yang kelima, yang keenam, membangun kerjasama yang baik antar jemaat dan masyarakat guna untuk mengapresiasi cita-cita anak-anak Kristen sehingga mereka juga terdorong oleh orang tua, oleh jemaat, maupun oleh saya sendiri bisa membantu mereka untuk bisa mengapresiasi mereka untuk melanjutkan cita-cita mereka sehingga mereka menjadi anak yang banyak dipakai dimanapun dalam pelayanan, mereka berkualitas tinggi dan talenta mereka juga banyak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kita berikan aplaus buat. Selanjutnya kita mendengarkan visi misi dari Mas Gito. Tepuk tangannya kayak cuma sendiri-sendiri. Lagi fokus menikmati. Ya, shalom semuanya, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Visi dan misi saya pikir inilah dalam jangka panjang seperti itu. Visi saya bahwa menjadi tenaga pengajar yang profesional dan berkompetensi dalam bidang pendidikan agama Kristen dan mendirikan yayasan Kristen berorientasi dalam bidang pendidikan seperti itu. Misinya menjalin relasi yang baik dengan gereja-gereja yang sudah memiliki yayasan
Yang kedua, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang profesionalisme dalam dan andal. Jadi, kenapa visi misi ini timbul bahwa yayasan yang saya impikan, maksudnya yayasan yang saya targetkan adalah berbasis pendidikan tadi, karena saya berpandangan pada diri saya sendiri bahwa saya sekolah dibantu orang lain, jadi saya mendirikan yayasan itu tapi dalam basis pendidikan, dan di situ orang, anak-anak secara khusus dalam yayasan itu ada TK dan PAUD serta sekolah seperti itu. Jadi mereka digratiskan seperti itu. Dan ini adalah visi jangka panjang, namun kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk visi misinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Saudari Yedi Tobe. Waktu kami persilakan. Shalom. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan visi dan misi. Yang pertama, ingin menjadi seorang profesional yang lebih baik lagi gitu. Maksudnya sekarang saya ingin sudah jadi guru, tetapi saya sudah jalankan, dan lebih detail lagi ingin menjadi dosen. Terus yang sebagai misi saya, jika visi saya tercapai, maka setiap apa yang saya inginkan saya akan lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika saya menjadi dosen, saya akan pulang untuk membangun setiap daerah saya yang di NTT. Dan misi saya, semoga Tuhan memberkati supaya suatu saat saya juga ingin menjadi seorang dosen profesional untuk membangun NTT. Terima kasih. Oke, berikan aplaus Kakak Yedi. Selanjutnya juga kita akan mendengarkan visi misi dari Naomi Teresia Nauli Pardede. Shalom. Saya akan membacakan visi saya. Yang pertama adalah menjadi pelayan yang mengasihi Allah, sesama dan lingkungan, dan menjadi murid, saksi dan hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Jika dari semester 1 emang awal saya pengen banget mau jadi kayak memberitakan Injil, misionaris seperti itu. Terus misi saya untuk meningkatkan spiritualitas pelayanan dengan mendalami firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. 2. Mewujudkan hubungan yang akrab, rendah hati, saling membangun, dinamis, dan sangat kekeluargaan antara sesama dan yang lainnya. Terus melakukan perkataan Injil ke berbagai daerah untuk mau manapun. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Naomi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Saudari Christine Matuim. Christine Matuim. Manipu. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya setelah saya lulus ke depan sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu teologi. Tentu visi saya di sini adalah terjun di dalam dunia pelayanan. Dunia pelayanan di situ sudah ada dalam penggembalaan dan lain sebagainya di dalam pelayanan saya. Namun selain dari saya pelayanan, sebelum saya masuk ke STT, saya terinspirasi oleh orang-orang yang melayani di yayasan-yayasan seperti mereka melayani yang di sekolah-sekolah luar biasa, di SLB, terus melayani orang-orang membuat yayasan untuk merangkul orang-orang miskin, orang-orang di jalanan. Iya, saya terinspirasi oleh orang-orang yang melayani di situ. Dan pada saat
saya lakukan karena sekarang juga saya sudah mulai pelayanan, dan saya juga sekarang sudah bekerja menjadi tenaga pengajar di Yayasan Santosa ASI. Ini adalah salah satu bentuk pelajaran bagi saya, bagaimana saya mempelajari orang-orang di sekitar, baik dari anak-anak maupun orang-orang dewasa, dan untuk lebih supaya saya lebih belajar lagi, terutama sekarang di dalam pekerjaan saya berencana untuk masuk ke PGTK itu pendidikan guru TK, karena saya sekarang juga lagi menjadi pengajar di TK. Saya juga butuh belajar supaya saya bisa mengetahui, karena basic saya bukan dari pendidikan agama Kristen, maka kalau saya mengambil agama Kristen lagi dalam jangka waktu yang lama 4 tahun, maka saya memutuskan untuk mengambil PGTK. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus buat Christine Matui. Selanjutnya kita akan mendengarkan sederhana aja, misi apa yang mau Anda capai. Misi itu bagaimana proses untuk mencapai itu. Gitu. Jangan bertentangan. Jadi misinya mau jadi gembala. Oleh karena itu apa? Saya akan begini. Mau jadi guru begini. Proses misi itu adalah sebuah proses untuk mencapai misi. Ya. kita sudah dengarkan bagaimana visi misi yang dijelaskan oleh Bapak Uli. Kita akan mendengarkan visi misi dari Saudara Libertus Bago. Ya, shalom. Shalom. Makasih. Visi saya adalah menjadi pelayan Tuhan yang profesional dengan titik fokus pelayanan anak di Nia Selatan atau di tempat asal saya. Misi saya yaitu saya akan membuka pos PI anak, terus saya akan mengadakan les-les anak secara gratis untuk menjangkau anak-anak yang ada di sana, terus untuk memberikan pengetahuan kepada mereka baik secara pengetahuan umum maupun pengetahuan rohani. Karena menurut saya anak itu adalah tambang emas. Saya juga akan mengadakan seminar-seminar guru sekolah minggu maupun seminar anak-anak sekolah minggu, seperti begitu. Sekian dari visi misi saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Libertus Bago. Sekarang kita akan mendengarkan visi misi dari Saudara Christian. Shalom. Shalom. Ya, visi saya sangat singkat. Visi menjadi hamba Tuhan yang berintegritas terhadap kebenaran firman Tuhan. Misi ada 3M. M yang pertama adalah melaksanakan pengajaran pada jemaat sesuai dengan firman Tuhan. M yang kedua adalah membentuk jemaat yang berintegritas pada kebenaran. M yang ketiga adalah memuridkan jemaat sesuai dengan amanat agung. Sekian dan terima kasih. Halo. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Saudara Yordanus. Saya persilakan. Ya, misi saya mau jadi penginjil atau pengkhotbah. Nah, misinya saya ingin melakukan Matius 7 ayat 12. Dengan melakukan Matius 7 ayat 12 ini, saya percaya Injil bahkan bisa masuk ke tempat yang akan kita tujukan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu untuk mereka. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Bapak Christian Alvino. Waktu kami persilakan. Ya, shalom. Shalom. Visi-misi saya tidak lari jauh dari visi-misi dulu pas S1 ya. Visi menjadi pelayanan pengajaran tatakan firman Tuhan serta mampu menjangkau dan memberikan pengajaran firman Tuhan kepada anak jalanan. Misinya bekerja sama dengan yayasan yang punya visi yang sama dengan visi yang saya punya. Lalu yang kedua, perintis rumah belajar targetnya 2025. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu dong buat Bapak Christian. Selanjutnya dengan Bapak yang dekat dengan dia, yaitu Bapak Sony Fati Gia.
waktu dan tempat. Kami persilahkan. Shalom. Tengah. Yang kelihatan karena kecil. Shalom. Shalom. Teman-teman semuanya. Kak, kameranya di Oh, sana. kameranya di sini ya? Visi saya Visi. menjadi seorang pengajar yang handal, tapi butuh proses. Setelah selesai ini tidak berhenti untuk tidak belajar, ya terus belajar. Kalau misalnya tidak berhenti belajar, dan ketika kita merencanakan sesuatu untuk menjadi seorang pengajar yang handal, yang profesional, itu tidak akan tercapai. Tapi perlu terus belajar dari hal-hal yang baru, belajar juga dari orang lain, belajar juga dari manapun, dan apapun bisa dipelajari untuk kemajuan. Dan misi saya, karena saya juga bekerja di lingkungan STIKSF, saya mau bekerja sama dengan para atasan saya, ketua, sesi, dan staf untuk membantu STIKSF dengan mengikuti apa yang sudah dipilih bersama oleh pengurus STIKSF. Terima kasih. Beri aplaus kepada Bapak Sony dengan visi misinya. Kiranya boleh tercapai. Selanjutnya kita mendengarkan visi misi dari Saudara Demes. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Visi saya ke depannya adalah jadi pengajar yang terampil dan kompeten dalam mengajar, khususnya di bidang agama. Untuk mencapai semuanya saya lebih mengasahkan kemampuan saya mengajar, dan visinya adalah supaya saya bisa membangun relasi dengan anak-anak dan berhasil dalam mengajar. Terima kasih. Terima kasih Saudara Demes untuk visi misinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Saudara Lesias Jonathan Panga. Shalom. Visi misi saya, adapun visi saya menjadi pelayan Tuhan yang dapat mengembangkan pelayanan di mana Tuhan menempatkan saya secara khusus di tahun-tahun yang ke depan di Gereja Kristen Bakta Injil Jemaat Immanuel Tambun, tempat saya sekarang melayani. Adapun salah satu misi saya adalah pertama dan utama adalah mengembangkan kemampuan dan kapasitas saya sebagai pelayan Tuhan, baik secara akademis maupun pengalaman-pengalaman yang harus saya cari dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang akan saya hadapi ke depannya. Kedua, menghidupkan kembali yayasan yang pernah ada di gereja kami dan akan dijalankan kembali secara khusus dalam bidang pendidikan anak, TK dan les gratis untuk lingkungan sekitar, untuk anak-anak yang ada. Ketiga, mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di gereja. Jadi mengembangkan sumber daya yang ada dan akhirnya untuk dipakai pelayanan Allah di gereja tersebut dan secara umum di lingkungan masyarakat mereka. Yang ketiga, yang berikut, membimbing jemaat dalam pengenalan akan Allah secara baik. Demikian yang merupakan menjadi visi dan misi saya. Oke, terima kasih kepada Jonathan yang sudah menyampaikannya. Selanjutnya kita mendengarkan visi misi dari Saudara Ponrapi Antoni Sirai. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ponrapi Antoni. Visi saya adalah menjadi guru pak yang tangguh, inspiratif dan kreatif yang berdampak bagi pelayanan baik gereja, sekolah maupun masyarakat. Sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa di era modernisasi saat ini. Visi saya yang pertama
melaksanakan panggilan sebagai guru pak dengan ketulusan hati dan bertanggung jawab. Yang kedua, ikut berpartisipasi aktif sebagai tenaga pendidik dalam institusi pendidikan dalam artian sekolah. Yang ketiga, ikut berpartisipasi aktif dan dalam pelayanan gereja maupun masyarakat. Yang keempat, mengembangkan diri melalui belajar dari lingkungan baik formal maupun lingkungan saya tinggal. Yang kelima, jika Tuhan izinkan, di masa mendatang saya akan merintis rehabilitasi untuk orang-orang yang terpinggirkan. Ikrar saya adalah hand untuk pengetahuan iman, hand untuk kerelaan berkorban, heart untuk kerendahan hati. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk visi misi yang luar biasa. Dan kita juga akan mendengarkan visi misi dari Saudara Tiusman Fatemalu. Saya persilahkan. Ya, shalom. Shalom. Visi misi dari saya sesuai dengan prodi saya yaitu biasa, tentunya menjadi seorang guru yang profesional, menjadi guru yang profesional yang memang dalam hati saya pas dipikirkan tadi belum ada suatu yang menimbulkan apa yang menjadi visi-misi setelah selesai ya, karena ada suatu yang dibahas dan kita harus ya dan visi-misi seperti apa kelaknya, karena tentunya yang sudah selesai ya tentu ada tujuannya setelah selesai dari KSM kan. Kalau saya memang secara apa namanya jujur saya bilang tidak mudah untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang guru profesional. Oleh karena itu dalam hati saya ditaruh bahwa harus menjalankan apa yang ditugaskan sebagai seorang seorang apa namanya guru yang sudah dididik sebagai hamba Tuhan. Tentunya saya ambil alih menjadi guru profesional, dan di samping itu kalau Tuhan izinkan saya melihat di mana juga saat ini untuk meningkatkan dalam pelayanan anak sekolah minggu, karena dimana masa-masa kini sudah jauh beda dulu. Nah artinya bagaimana kita mengayomi anak sekolah minggu itu lebih dekat lagi kepada Tuhan, artinya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah tentunya dalam pribadi saya mengembangkan lagi kemampuan terus belajar ya, dan kedua untuk saling apa namanya kerjasama di PT Sartosasi ya, kalau bisa memungkinkan ya, terima kasih. Terima kasih untuk visi misinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Ibu atau Saudari Juniati Hutapea. Dengan hormat kami persilahkan. Ibu. Shalom. Shalom. Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan atau kehebatan kita dapat berkumpul di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ini adalah saya di antara ragu, di antara takut, di antara bimbang, karena setelah saya mendengar ada rencana wisuda tahun ini, kita tahu ya tahun ini adalah tahun corona. Nah, saya di satu pihak saya berkata, Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan saya wisuda untuk tahun ini? Tapi keinginan manusia, sekeinginan saya sebenarnya tidak mau tahun ini. Tapi Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk umat. Saya guru, saya sudah berkeluarga. Saya guru
mengajar agama. Memang saya belum lama, kurang lebih pertama kali saya ngajar TK. Agama itu kurang lebih 2 tahun saya mengajar. Nah, di sana saya mengajar anak-anak didik saya tentang agama. Saya mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Saya ingin menjadi guru yang profesional, guru yang takut akan Tuhan, yang membutuhkan kesabaran di dalam mendidik setiap anak didik saya. Yang kedua, misi saya supaya Tuhan memberikan saya kemampuan untuk lebih lagi di dalam pelayanan saya. Saya khususnya pelayanan di gereja pusat, yaitu GSA Sunter. Di sana saya pelayanan di guru sekolah minggu. Saya adalah koordinatornya. Saya ingin lebih lagi untuk bisa mendidik setiap, memang di Sunter itu memang anak sekolah minggu saya tidak banyak karena mereka sudah besar-besar, sudah pada pemuda. Jadi doakan saya supaya semakin lebih lagi belajar dan belajar lagi. Tuhan tidak memandang usia kita, berapa usia kita untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan memandang hati kita, apakah kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat Ibu Juniati. Kita berikan aplaus dulu dong buat Ibu Juniati. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dari Ibu Dia Mahardiantari. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Shalom semuanya. Shalom. Khususnya untuk Bapak Ibu dosen dan juga Pak Moses. Secara khusus untuk sore hari ini saya sekalian berterima kasih kepada dosen-dosen yang sudah membimbing saya dan kita semua di dalam kita berstudi. Mungkin bagi adik, saya sebut saudara-saudara ya, atau adik-adik karena usianya di bawah saya. Mungkin bagi saudara-saudara selama 4 tahun di sini belajar segala sesuatu dengan bimbingan Bapak Ibu dosen yang begitu sabar dan mungkin kadang-kadang menggelno, katanya Bu Esther, kadang-kadang menggelno ya, diajari statistik iso gitu ya. Tapi puji Tuhan kita sampai dengan saat ini sudah menyelesaikan semuanya. Saya juga termasuk mahasiswanya Bu Esther yang rodok balelo gitu ya. Terima kasih Bu Esther sudah sabar. Saya juga berterima kasih secara khusus untuk Bu Esther dan Pak Uli karena beliau berdua yang membimbing saya di dalam skripsi dengan segala ketidakmampuan saya. Saya bersyukur bahwa Pak Uli dan Bu Esther begitu sabar untuk membimbing saya. Jadi terima kasih Pak dan Bu yang sudah membimbing saya. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kalau saudara-saudara mengawali masuk ke sini itu belum ada pelayanan, artinya maksudnya mungkin dalam arti belum terjun di dalam bidang pelayanan, tetapi saya masuk di sini, saya sudah pelayanan karena memang saya dari beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan suami sudah ada pelayanan gereja, dan karena itu visi dan misi saya berhubungan dengan visi dan misi yang gereja yang sudah kami rintis, yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Visinya ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah misi, sekaligus juga misi dari gereja kami. Gereja kami di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia. Dan karena itu visi ini membawa kami ke dalam satu visi-visi yang akan kami jalani, baik di dalam penginjilan, baik di dalam pengembalaan, dan juga di dalam mendewasakan jemaat. Nah, berhubungan dengan itu, pada sore hari ini saya mendapatkan pembekalan dari, khususnya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Uli, bagaimana kita sebagai mahasiswa, mahasiswi atau lulusan dari IKSM khususnya
harus lebih berkomitmen, berkualitas dan berkarakter. Saya bukan mau mengulang tetapi justru saya menggarisbawahi bagi adik-adik semua yang saat ini baru mulai di dalam pelayanan, apa yang dikatakan Pak Uli betul dan itu memang harus benar-benar kita jalankan. Artinya apa? Komitmen pelayanan atau panggilan pelayanan kita harus kita pertahankan. Bukan pada saat kita mau pelayanan, tetapi justru pada saat ini kita harus komitmen. Artinya jangan pernah punya angan-angan untuk ya saya kuliah di STT di IKSF ini hanya sekedar kuliah. Kalau sudah seperti itu, saya katakan pelayanan Anda akan juga ya, nggak akan ada tidak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena banyak sekali, bukan hanya di 1-2 STT, tetapi hampir seperti tadi Pak Uli bilang, kalau lulusan tiap tahun itu sekian ribu, maka kita harus berpacu dengan mereka di dalam pelayanan. Kalau kita nunggu pelayanan, kita nggak akan dapat dan mungkin kita nggak akan bisa pelayanan seperti yang Tuhan panggil, maunya seperti apa. Karena itu mari kita jaga komitmen kita, dan itulah yang menjadi misi di dalam gereja saya juga, bahwa setiap jemaat Tuhan jangan hanya menunggu, karena pelayanan itu sebenarnya adalah tugas bagi orang percaya. Nah, karena itu kita perlu berkualitas. Kualitas apa? Kualitas di dalam keimanan kita untuk terus menjaga supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan karena itu yang berikutnya seperti Pak Uli bilang, kita perlu mendewasakan dengan karakter-karakter Kristus yang ada, yang sudah kita pelajari semua. Saya yakin yang sudah kita di dalam kitab kuliah kita sudah tahu seperti apa, itu semuanya teori. Prakteknya nanti kalau kita benar-benar terjun di dalam pelayanan, dan itu membutuhkan satu karakter. Karakter kita kapan dibangun? Bukan pada saat kita kuliah saat ini, tetapi ketika kita terjun. Benarkah kita bisa rendah hati? Benarkah kita bisa mengampuni? Benarkah kita bisa mengasihi? Dan itu tidak mudah. Ya, saya sudah mengalami, makanya saya membagikan ini di dalam visi misi supaya kita bersama-sama mempertajam kalau saya bilang. Tapi kalau yang baru mau mulai mungkin harus punya pandangan. Saya katakan pelayanan di luar sana tidak seperti yang kita idealkan. Karena itu siapkan hati kita semuanya untuk terus berkomitmen, berkualitas dan berkarakter. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Dia yang sudah menyampaikan visi misi. Terakhir kita akan mendengarkan visi misi dari Saudari Dostri Simanjuntak. Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Ini juga berhubungan dengan pengalaman saya waktu PPL, dan saya ini juga visi saya tidak lari dari panggilan. Visi saya menjadi guru yang ideal, berprestasi, profesional, kreatif, dan inovatif, sehingga saya mampu menjadi guru yang menjadi inspirasi bagi siswa dan menjadi motivasi bagi siswa. Bahkan nanti mungkin motivasi dan inspirasi bagi guru-guru yang lain. Misi saya ingin menjadikan mata pelajaran agama itu menjadi mata pelajaran yang disukai, dan juga menjadi guru yang memberikan inspirasi sama siswa-siswa, dan menjadi guru yang memberikan motivasi yang mungkin kedengarannya sederhana, tetapi jika ini bisa dijalankan oleh setiap guru, bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga, ini bahkan dampaknya sangat luar biasa saya rasa untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus buat kita semuanya yang sudah menyampaikan visi misi. Saya harap semuanya sudah menyampaikan, atau ada yang belum saya sebutkan namanya. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri untuk acara visi misi saat sore hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oh ya, mungkin ada pengumuman sebelum kita tutup.
Ya, Shalom. Shalom. Terima kasih hari ini kita boleh berkumpul. Nanti karena mengingat kondisi keadaan saat ini, maka kami mohon maaf, ijazah mungkin agak tertunda karena percetakan belum buka. Bahan toko bahan-bahannya belum ada yang buka. Dan nomor kita sudah ganti, nomor izin dari Bank BNI kan sudah ganti, jadi harus semuanya ganti. Jadi karena itu kami mohon kesabarannya, doakanlah dalam bulan ini itu semua bisa teratasi. Ya, nanti jangan datanya, oh belum langsung dapat, memang nggak bisa karena semuanya lagi tutup tuh. Lalu yang berikutnya nanti yang baru selesai angkatan 21 itu nanti kami mohon kesediaan saudara untuk mengisi kepuasan kuliah selama ada kuliah terakhir. Kepuasannya itu nanti ada angket, itu Anda berisi ya. Kemudian untuk 3 sampai 6 bulan semuanya akan kami kirimkan angket treasury study, di mana bagaimana setelah Anda lulus apakah langsung Anda bekerja atau sampai 6 bulan masih nganggur. Ya, itu menjadi penilaian buat kami, evaluasi buat kita semua untuk menjadi pelaporan bagi Bank BNI. Ya. Dan saya harapkan nanti setelah wisuda secara simbolis nanti kalian para wisudawan akan kami serahkan kepada pengurus forum alumni SNTIGS. Ya, secara simbolis akan diserahkan kepada pengurusnya. Jadi nanti secara otomatis kalian semua menjadi anggota dari forum alumni SNTIGS. Bagaimana? Anda nanti akan diatur, diolah. Setiap daerah rata-rata sudah ada alumni KSM. Jadi jangan sungkan untuk bergabung dengan alumni KSM dimanapun berada. Di Kalimantan banyak, ya, malah mereka sudah banyak yang berhasil. Ada juga yang jadi pembimas di sana, ya. Ada 2 yang sudah jadi pembimas di sana di Kalimantan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertemu dengan mereka, konsultasi dengan mereka. Mereka kakak kalian. Mana tahu mereka bisa menolong kalian untuk mendapatkan tempat-tempat di mana kita bisa bekerja. Ya. Lalu saya harapkan setelah wisuda jangan terlalu banyak yang ngangkrem di Jakarta. Ayo nyebar seluruh Indonesia. Kami rindu dari pengurus mengunjungi kalian nanti di tempat pelayanan kalian masing-masing. Mission trip kita akan galakkan kembali. Saya sudah lama sebenarnya janji sama orang NTT. Kami sudah lama janji sama alumni-alumni di Alor. Belum kesampaian karena masih penuhnya kesibukan. Tapi pasti akan ke sana, ke Alor. Nah, ini yang paling pencil tempatnya adalah tempatnya Demes. Mas? Nah, di tempatmu baru lulusan IKSM baru kamu. Ya, berarti kamu nanti harus mengirimkan dari sana untuk kuliah di sini. Dan lebih daripada itu, mungkin suatu saat kami akan berkunjung mission trip di daerah. Daerah Tarakan. Bukan Tarakan. Apa? Daerah mana? Ryan. Rayan itu bahasa Malaysia. Ini paling sulit dijangkau. Maksudnya nama kampungnya. Malino. Malino lewat lagi. Kamu sudah pernah ke Malino. Sudah sampai Malino. Ya. Iya Malino. Jadi nanti alumni kita akan terus bekerja sama. Jangan lulus putus hubungan. Jangan. Kalau ada informasi-informasi pelayanan atau pekerjaan tolong di-sharekan. Ya, supaya bisa menolong satu dengan yang lain. Saya ingatkan jangan suka
tapi ternyata giliran urusan kampung tengah, di Jakarta aja deh, jangan. Ya, tetap berkarya. Dimanapun Anda berada, terus berkarya. Ya, jangan pikiran kita pelayanan itu cari duit. Jangan. Tidak akan pernah berhasil. Ya, yang sudah diutus, pergilah dengan damai sejahtera. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Ya. Kalau sudah diutus sama dari yayasan, pergi ke sini, pergi. Jangan menengok ke kanan ke kiri. Nanti jadi tiang garap. Ya. Nah, nanti kalian alumni akan terus dihubungi oleh paket 3. Jadi hubungan komunikasi akan terus. Oke. Mari kita kembangkan diri. Ingat, di IKSM ini pun ada di tangan kalian. Kami usia sudah di atas 50. Coba. Pensiun 60. Seterusnya siapa yang gantiin? Ada di bawah. Jangan puas di S1. Lanjut ke S2. Habis S2 lanjut ke S3. Ya. Jangan pernah puas di S1. Mendirikan sengkung. Ya, oke. Dan akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama kalian. Kalau selama kita bersama-sama mungkin tidak pernah marahin kalian, hari ini terakhir kalian dengar omelan saya. Bukan sedih, bukan sedih. Ya. Setelah itu kalian tidak akan pernah dengar omelannya Bu Esther. Tidak ada yang ngomeli kalian lagi. Kalian berdiri mandiri sebagai pemimpin. Nanti sekali waktu kalian akan datang, nih omeli saya dulu nih. Itu si Yedi itu selalu datang ke kantor saya, nih omelin aku dulu, aku kangen deh omelan. Gak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya, sikap saya mungkin menyakiti hati kalian, sadar atau tidak sadar. Saya mohon maaf. Dimaafin? Oke, terima kasih. Sambil memperkenalkan diri. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa. Dan ini di luar dugaan kalau saya bisa mau rutin di tempat ini. Sebagian tadi sudah diumumkan bahwa saya sebagai buket 3 dengan membawa pelayanan asrama mahasiswa dan pengembangan diri. Untuk itu sehubungan dengan pelayanan dan itu ada hubungannya dengan kelanjutan dari kelulusan atau wisudawan tadi yang disebutkan visi misi yang sudah digarisbawahi sama Dokter. Saya mungkin menekankan saja supaya administrasinya bagus, jalan pikirannya itu jelas, sasaran kotanya jelas. Maka saya minta berangkat awal dengan saya menjadi bukan di sini untuk visi misi tadi ditulis secara manual, manual secara print out ya, di print out ditulis visinya saya apa tadi, terus kemudian misinya apa yang jelas, sebagian juga tadi belum jelas. Lalu kemudian kota sasarannya di mana? Nanti kota sasaran itu akan kita lacak sesuai nggak dengan visinya itu, tercapai nggak? Misalkan yang tadi dibilang misalkan Demes itu akan kembali ke kampungnya, itu sasaran kotanya. Nah kalau dia misalnya tetap di mana tinggalnya, kampung rambutan ya? Jatinegara. Nah kalau dia tinggal Jatinegara, nanti Pak Koco usir. Gitu, sesuatu kamu jangan di situ. Kamu saya lacak, kemudian saya usir. Kamu harus kembali ke mana? Kampungnya. Begitu ya, jadi sasaran kota jelas begitu ya, jadi jangan ngambang. Makanya tadi Bu Esther bilang kalau bisa kota-kota yang akan kita tempati jangan berbuka di Jakarta. Besok pikirkan matang-matang sebelum sampai di buket 3 ya, itu akan kita lacak. Dan saya mohon dicantumkan nomor HP, jadi namanya siapa, jurusan apa, kemudian visi misi, kemudian nomor HP yang dapat dihubungi ya, jangan nomor tetangga atau nomor pacar ya, jangan.
Nggak boleh, harus tulus ya. Harus. Oke Pak. Baik, saya kira itu saja untuk yang harus tambahkan untuk lain waktu. Mungkin kita akan bicara lebih panjang karena waktunya sudah cukup. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, yang paling akhir sebelum ditutup dalam doa. Saudara-saudara, memang sepertinya saudara-saudara kaget. Tentu memang terjadi sebuah proses perubahan atau pergantian kepemimpinan di STB KSM yang Pak Yonas tadi ketua akhirnya dialihkan per tanggal 29 kemarin. Itu akhirnya kami ditunjuk sebagai pengurus yang baru, yaitu kedua saya sendiri, wakil 1 Wester, wakil 2 Pak David, wakil 3 Pak Sukoco. Dan dalam pelaksanaan wisuda pun nanti itu akan kami yang pengurus baru yang akan melaksanakan didampingi yang lama. Tapi ijazah dan segala sesuatu masih yang lama. Jadi jangan Anda kaget nanti terjadi perubahan yang sedikit. Kita doakan supaya pada akhirnya ke depan PPKSM ada sebuah perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya rapat dengan wakil selalu saya bilang, kalau masuk kambing jangan kambing yang hanya sekedar mati, tapi biarlah daging kambing yang berubah menjadi tongseng, sate, sop dan segala macam. Dua hal yang saya melihat di sini, jenisnya semakin banyak, kualitas dan rasanya berbeda. Karena itu doakan supaya ini semakin tinggi. Masa depan IKSM itu ada di depan Anda. Artinya jika Anda datang dari sini, keluar dari sini, pergi ke pelayanan, menghasilkan sesuatu yang sangat baik, orang akan bertanya, alumni mana? IKSM. Maka dengan sendirinya masyarakat dan warga gereja akan berkata, di mana IKSM itu? Itu ada di Condet. Saya mengutus anak saya untuk ke sini. Tapi sebaliknya, jika Anda keluar dari apa yang Tuhan tetapkan di hati saudara, siapa itu? Mahasiswa IKSM. Maka sebaliknya orang berkata, saya tidak akan mengutus anak saya ke IKSM. Karena itu, tadi saya katakan bahwa masa depan IKSM ini ada di pundak saudara. Karena itu apa? Bersatulah seperti yang dikatakan pastor tadi dengan seluruh rekan-rekan yang ada dalam pelayanan. Supaya apa? Ini kita kembali. Saudara, target kita tahun ini sebagaimana pendiri katakan adalah 60 mahasiswa baru. Dalam situasi seperti ini menjadi pergumulan. Ketika saya dihubungin dari ketua, saya bilang di tengah-tengah corona kok saya jadi terpilih jadi ketua. Itu tantangan berat. Tapi saudara, satu keyakinan yang menjadi harapan saya adalah situasi seperti itu tidak menjadi penentu dalam sebuah kongregasi. Jika Tuhan panggil dan tetapkan, maka tidak ada sesuatu yang dapat terhalang. Karena itu, saya berpesan, kalau Anda terjun ke lapangan nanti, titipkan salam kepada pemuda-pemudi untuk apa? Mereka yang dipanggil oleh Tuhan. IKSM adalah sebuah tempat pembentukan yang pasti untuk saya. Amin. Itu pesan saya. Mari kita sebarkan informasi ke alumni dan segala macam. Tadi saya baru ditelepon dari Sumba. Salah satu alumni kita di sini, dia telepon, dia kaget dengan perubahan. Tapi ini sayangnya saudara, komunikasi di alumni saya kira belum terjadi. Saya bilang perubahan struktur yang ada ini di grup dia punya masuk di situ belum ada masuk. Ini salah siapa saya tidak tahu. Apakah bagian kemahasiswaan belum menginformasikan kepada ketua alumni seluruh Indonesia? Saya belum tahu. Nah, artinya apa? Ini kita harus bersinergi antara satu dengan yang lain. Lembaga dan alumni semua sama-sama, sehingga target 50-60 itu bisa kita capai dengan baik. Saya yakin. Saya tanya, ini wisuda keberapa S1? 17. S2 berapa? Yang ke-8. Itu rata-rata kan ada 17 kali 20 saja, berapa itu? Itu berarti ratusan. 10% dari situ pun yang memberi perhatian untuk KKSM, 50 hal yang kecil. Amin. Kecil. Tapi persoalannya adalah tanya pada dirimu sendiri.
Kira-kira Anda menginformasikan nggak? Menunjukkan identitas yang seperti yang saya katakan di firman Tuhan tadi. Oleh karena itu mari kita terus bersama-sama untuk memajukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Anda dipanggil di sini, Anda tadinya bodoh-bodoh. Saya masih ingat ngajar si Demesi Tuhan. Stres saya di kelas. Tapi hari ini saya lihat dia sudah berbeda. Siapa lagi yang saya masih ingat di PR1 ya? PR saya nggak ada tiga. Mata ikan. Nah itu dia mata ikan. Saya selalu katakan jangan jadi mata ikan. Tahu mata ikan nasi? Kelihatan begini, tapi tusuk begini, tetap begini. Saya pakai istilah mata ikan waktu ngajar PPR1. Iya. Ini saya kaget tiba-tiba mereka udah sarjana. Luar biasa. Ya, ada akhir kata. Selamat, sukses segala sesuatu. Dan kesuksesan saudara menjadi alat berkat kita. Dan saya kesediaan pastor di kantor untuk menuntut kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian. Kamu memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji keajaiban Tuhan, khususnya di dalam mencampur tangan, menolong kehidupan kami, terlebih menolong proses pembelajaran yang ada di SDT IKSM, sehingga pada sore hari ini 21 mahasiswa-mahasiswi yang melalui yudisium sudah dinyatakan lulus dan layak untuk menyandang gelar sesuai dengan profesi masing-masing. Kami percaya Tuhan juga akan terus menolong, memberkati, mengurapi para calon wisudawan ini, sehingga setelah lulus dari IKSM akan lebih lagi dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi pendidik-pendidik yang profesional, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang kudus, kuat dan kasih, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya akan Tuhan Yesus melalui pelayanan mereka ini. Terima kasih ya Bapak, kami percaya lulusan ini bukan merupakan akhir dari studi kami, tetapi awal dari perjuangan kami untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan jika sore hari ini kami mengakhiri acara visi dan misi ini untuk kembali melanjutkan segala aktivitas hidup kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Mau foto bareng dulu? Boleh, Pak. Boleh.